Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 KD 4.2 yaitu menyusun teks eksplanasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Sebelum menyusun teks eksplanasi, perhatikanlah tayangan berikut ini. Gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan berada segaris dengan bumi dan matahari, sehingga matahari tidak tertutup dengan sempurna. Hal inilah yang menyebabkan tampak seperti cincin, yakni gelap di bagian tengah dan terang di bagian pinggir. Setelah mengamati tayangan tersebut, tentu kalian sudah tahu bahwa peristiwa yang terjadi adalah, peristiwa tersebut adalah gerhana matahari cincin. Nah, bagaimana proses terjadinya gerhana matahari cincin? Perhatikan juga tayangan berikut ini. Proses terjadinya gerhana matahari cincin terdiri dari 4 fase. Fase yang pertama, gerhana matahari sebagian. Fase yang kedua, gerhana matahari cincin mulai. Kemudian puncak gerhana. Fase yang ketiga, gerhana matahari cincin selesai. Dan fase keempat, gerhana sebagian sampai gerhana selesai. Berdasarkan tayangan video tersebut, maka kita dapat mengidentifikasi proses terjadinya gerhana matahari cincin. Di antaranya, yang pertama, gerhana matahari adalah proses terhalangnya cahaya matahari oleh bulan sehingga tidak semuanya sampai kepada bumi. Yang kedua, gerhana matahari cincin terjadi jika matahari tidak tertutup sepenuhnya oleh bulan. Yang ketiga, ada 5 fase gerhana matahari cincin, yaitu saat kontak pertama, kontak kedua, puncak gerhana, kontak ketiga, dan kontak keempat. Yang keempat, gerhana matahari seperti halnya gerhana matahari cincin adalah fenomena alam yang terjadi secara periodik. Lalu bagaimanakah cara menyusun teks eksplanasi? Caranya sangat mudah. Terlebih dahulu kita harus menyusun draft teks eksplanasi dengan cara mengisi struktur teks eksplanasi dengan pokok-pokok pikiran sebagaimana hasil identifikasi terhadap proses terjadinya gerhana matahari cincin. Perhatikan langkah berikut ini. Menyusun teks eksplanasi itu sangat mudah. Caranya yang pertama, kita harus mengetahui struktur teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, kita memasukkan hasil identifikasi pada struktur teks eksplanasi, seperti contoh gerhana matahari cincin. Kemudian pada pernyataan umum yang ada, kita bisa menambahkan, sedangkan gerhana matahari cincin merupakan fenomena alam di mana matahari, bulan, dan bumi tepat segaris sehingga piringan bulan yang teramati dari bumi lebih kecil dari piringan matahari. Kemudian pada pikiran atau perincian penjelas, kita dapat menambahkan sehingga matahari tidak tertutup sempurna. Hal inilah yang menyebabkan tampaknya seperti cincin yang gelap di bagian tengah dan terang di bagian pinggir. Pada pikiran yang kedua, kita bisa menambahkan gerhana matahari dimulai saat kontak pertama terjadi, yaitu ketika piringan bulan yang ditampilkan berupa lingkaran abu-abu mulai menutupi piringan matahari, kemudian menjadi lingkaran berwarna kuning. Pada kontak kedua, piringan kuning tersebut akan semakin besar hingga akhirnya seluruh bulan mulai menutupi piringan matahari. Pada kontak ketiga, piringan kuning itu akan semakin mengecil, yang pergerakannya berlawanan dengan kontak yang kedua. Kontak keempat, piringan matahari yang tampak tergerhanai akan semakin kecil hingga akhirnya bulan terakhir kali menutup piringan matahari. Kemudian pada bagian kesimpulan kita dapat menambahkan gerhana matahari cincin tersebut bisa terjadi karena bulan berada di jarak terjauh dari bumi, sehingga bulan akan tampak lebih kecil dan tidak menutup matahari sepenuhnya. Bagaimana anak-anak? Mudah kan cara menyusun teks eksplanasi? Nah, sekarang untuk menguji kemampuan kalian dalam menyusun teks eksplanasi, maka identifikasilah fenomena alam, sosial, budaya, maupun ilmu pengetahuan yang ada di sekitar kalian. Kemudian susunlah menjadi sebuah teks eksplanasi yang baik. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran mengenai cara menyusun teks eksplanasi. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.